Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Renata Fitriani. Saya dari kelas 2B. Kali ini saya akan menjelaskan tugas tutorial 3, yaitu mata kuliah pendidikan anak di SD. Soal yang pertama yaitu mengenai kewajiban anak. Sebagai seorang pendidik, Anda tentu sering melihat dinamika antara hak dan kewajiban di sekolah. Identifikasikan satu kelas nyata atau skenario umum di kelas Anda di mana seorang siswa menuntut haknya tetapi melupakan kewajibannya. Di sini saya akan menceritakan kasus anak di SD secara singkat. Jadi di kelas ada seorang siswa yang menuntut haknya untuk mendapatkan nilai bagus, tetapi dalam kenyataannya ia sering tidak mengerjakan tugas, kurang memperhatikan penjelasan guru, dan tidak mengikuti aturan belajar di sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan menjelaskan kewajiban apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut berdasarkan teori yang Anda pelajari. Jadi kewajiban yang seharusnya Anda lakukan adalah mengikuti pembelajaran dengan baik, menghormati guru yang sedang menjelaskan materi, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan mematuhi aturan sekolah. Kewajiban ini harus dilakukan agar hak-haknya sebagai peserta didik dapat terpenuhi. Dan yang ketiga yaitu solusi bagaimana guru membimbing anak tersebut untuk memahami kewajiban tanpa merasa tertekan, yaitu dengan cara guru menjelaskan menggunakan pendekatan persuasif, misalnya mengajak siswa berdialog secara baik-baik, menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban, memberikan contoh konkret pentingnya disiplin. Dan yang terakhir yaitu memberi bimbingan bertahap, serta dukungan positif agar anak merasa dihargai. Dengan cara tersebut, siswa dapat memahami kewajibannya tanpa merasa dipaksa atau tertekan. Dan yang ketiga yaitu konvensi hak anak. Konvensi hak dan anak mengkategorikan hak anak menjadi 3 kategori utama, biasanya dikenal dengan 3P. Provision, protection, dan partisipasi. Kategori secara modul. 3 contoh foto atau video pendek dari kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar atau berita terkini. Yang pertama yaitu provision atau penyediaan. Kategori ini mencakup hak-hak dasar yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang secara fisik dan mental. Berikut contoh gambar provision atau penyediaan. Berikut contoh gambar menunjukkan anak yang sedang mendapatkan makanan bergizi, mengenakan seragam sekolah yang lengkap, dan pelayanan kesehatan puskesmas dengan baik. Visual itu terjadi menunjukkan pemenuhan hak anak atas pangan, pendidikan, atau kesehatan yang merupakan bagian dari hak penyediaan. Yang kedua yaitu protection atau perlindungan. Kategori ini berkaitan dengan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah. Berikut menunjukkan gambar menampilkan clipping berita tentang upaya pencegahan bullying di sekolah atau kampanye anti pekerja anak. Visual ini mengilustrasikan situasi di mana hak anak untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya sedang ditegakkan atau dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu participation atau partisipasi. Kategori ini mengakui hak anak untuk menyatakan pendapat didengar dan terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sesuai dengan tingkat kematangan mereka. Berikut contoh gambar yang menunjukkan anak sedang bermusyawarah di kelas untuk memilih ketua kelas atau anak yang sedang menyampaikan ide dalam forum diskusi. Dengan gambar itu tadi dijelaskan bagaimana anak diberi ruang dan kesempatan untuk berpendapat dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan hak partisipasi mereka. Kasus yang ketiga yaitu perlindungan anak dan pandangan Myers. Menurut Myers, keberhasilan pendidikan dan perlindungan anak bergantung pada sinergi berbagai pihak, keluarga, masyarakat, dan pemerintah atau sekolah.
Berikut diagram atau peta konsep sederhana yang memetakan siapa saja pihak yang saat ini sudah berperan aktif dan siapa yang belum maksimal perannya di sekolah tersebut berdasarkan teori Myers. Saya akan menjelaskan mengapa guru, masyarakat, dan keluarga itu termasuk ke dalam peran yang aktif. Guru sudah berperan aktif karena guru berada di garis terdepan dan langsung berinteraksi dengan anak setiap hari. Karena itu, guru lebih cepat dan responsif dalam mencegah bullying, memberi bimbingan ketika anak mengalami kesulitan, memberikan rasa aman, menjadi mediator jika ada masalah. Guru biasanya langsung bertindak karena mereka paling dekat dengan anak di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu keluarga, sudah berperan aktif. Keluarga adalah pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak. Banyak keluarga sudah mengawasi perilaku anak, memberikan perhatian emosional, bekerja sama dengan guru ketika ada masalah, dan menciptakan lingkungan rumah yang aman. Karena hubungan keluarga langsung dan intens, perannya terlihat lebih nyata. Dan yang ketiga yaitu masyarakat sudah berperan aktif. Lingkungan sekitar juga sering ikut menjaga keamanan anak, misalnya mencegah kekerasan di lingkungan, melaporkan jika anak mengalami ancaman dan mendukung kegiatan sekolah untuk pengembangan anak. Kesadaran masyarakat meningkat sehingga perannya cukup terlihat. Selanjutnya yaitu mengapa peran sekolah dan pemerintah belum maksimal. Pemerintah memiliki kebijakan dan regulasi tetapi pelaksanaannya sering belum merata. Contohnya, pengawasan terhadap sekolah kurang kuat. Program perlindungan anak tidak selalu berjalan di semua daerah. Fasilitas untuk keamanan anak belum memadai dan keterbatasan anggaran. Akibatnya, peran pemerintah belum terasa secara langsung di sekolah. Yang kedua yaitu mengapa peran sekolah belum maksimal. Karena meskipun guru berperan aktif, institusi sekolah secara keseluruhan kadang belum optimal karena belum ada SOP yang jelas tentang penanganan kekerasan atau bullying, kurangnya program perlindungan yang terstruktur, fasilitas sekolah belum aman atau belum mendukung, dan kurangnya pelatihan khusus bagi seluruh staf sekolah, bukan hanya guru. Jadi sekolah sebagai lembaga belum sepenuhnya menjalankan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kesimpulannya, guru, keluarga, dan masyarakat sudah berperan aktif karena hubungan mereka langsung dan dekat dengan anak. Sedangkan sekolah dan pemerintah belum maksimal karena kebutuhan fasilitas dan sistem perlindungan masih terbatas dan belum terlaksana secara konsisten. Soal yang kedua yaitu argumen kritis mengapa peran salah satu pihak, misalnya orang tua atau masyarakat, sangat krusial dalam perlindungan anak di era digital saat ini. Peran orang tua sangat krusial dalam perlindungan anak di era digital ini karena orang tua adalah pihak yang paling dekat, paling lama bersama anak, dan paling mengontrol akses digital rumah. Orang tua dapat mengatur penggunaan gawai melalui nilai moral dan mendeteksi perubahan perilaku yang muncul akibat resiko digital seperti cyberbullying, konten negatif, atau pergaulan daring berbahaya. Ketika sekolah atau lembaga belum maksimal, pengawasan dan pembimbingan anak bergeser lebih besar ke rumah, sehingga keterlibatan aktif orang tua menjadi faktor utama keberhasilan perlindungan. Intinya, tanpa keterlibatan orang tua, upaya perlindungan digital tidak akan berjalan efektif meskipun guru dan masyarakat sudah berperan aktif. Menjelaskan bagaimana seharusnya kolaborasi ideal antar pihak tersebut terjadi. Kolaborasi ideal terjadi jika setiap pihak memiliki peran yang jelas dan saling terhubung. Yang pertama yaitu orang tua, mengawasi penggunaan gawai di rumah, memberi nilai moral, dan melaporkan masalah sejak awal. Dan yang kedua yaitu sekolah atau guru, memberikan literasi digital, membuat aturan perlindungan, dan menindaklanjuti laporan orang tua atau anak. Yang ketiga yaitu masyarakat atau komunitas, menyediakan penyuluhan, kegiatan positif, dan dukungan sosial. Yang keempat yaitu pemerintah atau instansi, menyediakan kebijakan, pedoman, dan fasilitas pendukung. Caranya yaitu ada komunikasi rutin, mekanisme pelaporan yang cepat, program pendampingan serta edukasi bersama, dan evaluasi berkala antar pihak dengan pembagian peran yang jelas. Perlindungan anak di sekolah maupun di lingkungan digital dapat berjalan maksimal. Itu tadi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.